Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Raudarjana BP 1911-52-1011 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Saya akan menjelaskan demonstrasi program pencarian dengan metode sekuensial pada C++ Boulder. Pertama, ini adalah desain interface dari program yang saya buat. Di sini ada dua tombol sekuensial. Bedanya hanya pada penampilan data yang kita cari itu. Yang pertama dengan show message dan yang kedua adalah dengan listbox. Nah, kita cobakan saja langsung. Nah, di sini saya membuat batas maksimal datanya 11, sehingga jika melebihi 11 maka akan muncul show message-nya array penuh. Nah, selanjutnya jika kita mencari data, misalnya kita mencari angka 4. Nah, jika kita menggunakan tampilan show message, bisa seperti ini. 4 ditemukan pada indeks ketiga. Sini tadi. Indeks ketiga. Selanjutnya, jika lebih data tersebut pada jumlahnya pada array yang tersedia, maka akan muncul di mana indeks tersebut selanjutnya, yaitu pada indeks 5. Nah, kalau untuk metode yang tampilnya pada listbox, akan tampil data keempat akan ada pada indeks ketiga dan indeks kelima. Nah, kita lanjut ke kode programnya. Pertama kali kita mendeklarasikan variabel dan array yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan dua array, yaitu array A sebagai array yang menyimpan data inputan dengan maksimal datanya itu 11, dan array B adalah data yang untuk menyimpan data yang kita cari. Sedangkan untuk integer A dan B merupakan variabel dari jumlah masing-masing data pada array A dan B. Selanjutnya inputan di sini jika A besar dari 10, maka jika memenuhi syarat tersebut, maka akan tampil show message-nya array-nya penuh. Dan jika tidak memenuhi syarat A besar dari 10, maka akan tampil array A pada data ke A akan dimasukkan edit 1, data yang kita masukkan pada edit 1 dimana diubah dulu dari stringnya menjadi integer. Nah, selanjutnya akan tampil pada listbox menggunakan listbox item add array A pada data ke A tadi. Dan di sini A-nya plus maksudnya adalah indeks atau datanya itu bertambah. Dan untuk edit 1 clear dan edit 1 set focus digunakan hanya untuk mempermudah kita supaya tampilan pada kolom editnya itu kursornya otomatis di sana dan data yang telah kita inputkan otomatis terhapus. Selanjutnya masuk ke program pengurutannya. Pertama kita deklarasikan dulu variable search, yaitu di mana akan menyimpan data yang kita cari pada edit 2 ke dalam variable ini, di mana tipe datanya itu integer. Nah, selanjutnya untuk melakukan pencarian kita melakukan metode perulangan, yaitu di mana pencarian sekuensial akan mencari data satu persatu yang sama dengan data yang kita cari, sehingga membutuhkan perulangan. Di sini untuk for indeks I dari 0 sampai kecil dari A dengan incrementnya adalah I++, jika ini terpenuhi maka akan terlaksana kondisi if jika search yang kita cari tadi sama dengan array A pada indeks yang tersedia, maka akan dimasukkan pada array B data ke B array dari A yang kita cari tadi, dimana untuk penampilannya listbox 2 akan menampilkan indeks dan listbox 3 akan menampilkan data apa yang kita cari tadi pada array B yang telah disimpan. Di sini B-nya plus maksudnya jumlah data pada array B tersebut bertambah indeksnya. Nah,
Untuk metode yang menggunakan penampilannya adalah pada show message, jika data tersebut ditemukan, maka akan tampil pada show message, akan menampilkan data tersebut apa, ditemukan pada indeks ke berapa. Di sini adalah integer to string, itu adalah indeks. Nah, hanya di situ perbedaannya. Saya akan berbagi sedikit tips bagaimana caranya ngoding. Yang pertama yaitu pahami algoritma dan logika dari pemrograman. Yang kedua, pahami sintak atau bahasa yang kita gunakan dalam membuat suatu program. Selanjutnya yaitu pahami permasalahan yang akan dibuat pada programnya. Yang keempat, buat alur atau gambaran dari permasalahan tersebut agar kita memudahkan nanti membuat programnya. Yang kelima adalah mulai, jangan takut salah, jangan takut error. Selanjutnya yang terpenting adalah latihan, latihan, dan latihan, karena dengan latihan kita akan meningkatkan kemampuan kita dan akan mengasah apa yang telah kita miliki. Sebagai tips tambahan yaitu bergabung dengan komunitas sehingga kita memiliki teman atau memiliki partner dalam kita belajar ngoding. Setidaknya kita berbagi bagaimana cara atau metode program codingan yang dimiliki oleh orang lain, sehingga ilmu kita pun juga akan bertambah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.